Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Minggu ini kita akan pergi ke dua tempat sekaligus ya teman-teman. Jadi ini sekali jalan kita mengunjungi dua lokasi. Tempatnya tidak jauh dari alun-alun kota ya. Ini kita tadi start dari alun-alun kabupaten, pas di pusat kotanya ya, kita start dari situ, kemudian mengikuti arah. Kalau teman-teman mau buka di Google Map itu, poinnya bisa tulis di Pantai Bandengan ya teman-teman. Pantai Bandengan itu sendiri juga salah satu pantai yang paling terkenal di Jepara setelah Pantai Kartini ya. Itu juga destinasi pantai yang cukup diperhatikan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Jepara ya, karena banyak resort di situ. Kemudian penataan lokasinya juga sudah cukup baik. Lokasinya yang tidak jauh dari kota ya. Ya bisa dibilang itu salah satu destinasi utama lah, atau pantai yang besar di Jepara setelah Pantai Kartini ya. Dan itu jaraknya kalau kita hitung dari alun-alun tadi itu hanya 10 menit saja teman-teman. Jadi kita cuma 10 menit saja dari alun-alun Kabupaten Jepara, kita sudah sampai di Pantai Bandengan. Nah, Pantai Bandengan itu kalau teman-teman mau piknik ke Jepara dan nginep, nah di situ banyak pilihan hotel, dari yang murah sampai yang mahal ada. Pokoknya semua paket lengkap ya di situ ya teman-teman. Terus kalau mau ke pantai, bukan ke pantai. Kalau mau ke Pulau Panjang itu juga bisa lewat Pantai Bandengan. Jadi ada dua pilihan lokasi yang bisa teman-teman pilih kalau mau nyebrang ke Pulau Panjang. Bisa dari Pantai Kartini, yang kedua juga bisa dari Pantai Bandengan. Dan untuk penginapannya itu kalau dibandingkan dengan Pantai Kartini itu lebih bagus di Pantai Bandengan ya teman-teman. Soal kalau yang di Pantai Kartini itu juga ada penginapan tapi kecil-kecil, modelnya cuma kayak losmen begitu. Nah itu berbeda sekali dengan yang di Pantai Bandengan. Nah di Pantai Bandengan itu hotelnya besar-besar teman-teman. Bahkan hotel yang bintang pun juga ada ya di situ ya, kelas-kelas resort gitulah. Itu ada beberapa di situ dan cukup banyak pilihan. Teman-teman tinggal menyesuaikan budgetnya aja. Nah itu soal Pantai Bandengan ya teman-teman. Pasti teman-teman dari luar daerah pun banyak yang tahu kalau di Jepara punya dua pantai utama, yaitu Bandengan dan Kartini. Nah yang mau kita tuju ini teman-teman itu memang dekat sekali dengan Pantai Bandengan. Malah ya bisa saya bilang satu lokasi dengan Pantai Bandengan. Tapi ini belum banyak orang yang tahu, atau kalau misalnya ada yang tahu lokasinya pun biasanya ya cuma yang tinggal di Jepara asli. Jadi hanya orang-orang sini saja yang tahu teman-teman. Nah destinasi yang mau kita tuju ini lokasinya memang masih di Bandengan, tapi bukan di Pantai Bandengannya. Jadi ini bisa bilang di lokasi ini masih belum banyak orang tahu, dan perkembangannya juga tidak semasif di Pantai Bandengan ya, karena ini masih terbilang baru. Lokasinya cukup tersembunyi. Nah, salah satu yang mau kita datangi itu namanya Pantai Prawean teman-teman. Nah itu kalau dilihat dari lokasinya itu sebelum Pantai Bandengan. Jadi nanti teman-teman tetap ngikutinnya dari arah
gerbang masuk atau gapura masuk Pantai Bandengan ya masih dari situ. Cuman kalau mau ke Pantai Perawean itu sebelum kita sampai di tiket masuk atau di tempat penarikan dan pembelian karcis ya, itu kita berbelok ke kiri teman-teman. Jadi jalannya memang kita agak keluar sedikit dari jalur utama, kemudian berbelok ke kiri, dan sayangnya di situ belum ada banyak papan petunjuk arah. Nah teman-teman, di depan ini adalah pintu gerbang utama atau gapura masuk ke Pantai Bandengan. Ini kita belok ke sini ya teman-teman. Kalau dari kabupaten tadi, dari alun-alun kita sampai ke sini itu jalan santai naik motor gini cuma butuh 6 menit sampai ke gapura atau ke gerbang masuk ke jalan ini menuju ke Pantai Bandengan. Cuman di video kita kali ini saya justru tidak mengajak teman-teman ke Pantai Bandengan. Kita akan menuju ke Pantai Perawean dulu. Lokasinya dekat, jalur yang diambilnya juga sama. Jadi teman-teman bisa mengarahkan tujuannya ke Pantai Bandengan dulu, kemudian nanti bisa berbelok ke kiri. Nah itu juga ada di Google Map teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau langsung search di Google Map untuk tag location ke Pantai Perawean juga ada. Dan untuk Pantai Perawean sendiri itu baru dikembangkan oleh swadaya masyarakat ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang belum ada campur tangan pemerintah yang signifikan. Jadi masih dikelola oleh lokal. Justru yang menariknya di situ teman-teman, karena tempatnya pun saya bilang bagus ya, dan bersih sekali, terawat. Jadi sampah itu tidak ada, pantainya juga pasir putih. Dan istimewanya adalah kalau kita di Pantai Perawean ini, view yang kita dapatkan itu kita langsung bisa melihat Pulau Bandengan di kejauhan. Pulau Bandengan, Pulau Panjang maksudnya. Kita bisa langsung melihat Pulau Panjang dari situ. Sedangkan kalau kita di Pantai Bandengan sendiri, Pulau Panjang itu tidak terlihat teman-teman. Jadi kita ada di sisi pantai yang berbeda dengan Pantai Bandengan. Walaupun arah tujuannya sama, tapi kita ada di sisi sebaliknya. Nah itu cukup menarik teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saya bilang ya wajib banget harus ke sini. Cuman ya karena lokasinya masih agak masuk, kalau untuk membawa mobil saya sarankan jangan, karena belum bisa teman-teman. Jadi jalan masuknya itu kecil, karena itu kan hanya pantai yang dikelola oleh masyarakat ya. Jadi aksesnya belum sebagus dengan pantai-pantai yang sudah dibangun atau sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di Perawean itu ada dua sisi teman-teman. Ada sisi di sebelah timur pelabuhan, itu yang mau kita tuju ya teman-teman, yang destinasi yang saya bilang sedang cukup viral di anak-anak Jepara. Itu kalau sore lumayan ramai di situ. Nah ada juga sisi di sebelah barat pelabuhan, itu pelabuhan nelayan setempat, jadi pelabuhan nelayan lokal. Jadi di situ nanti bisa teman-teman lihat akan terpisah dengan sungai, dan di sungai itu ada pelabuhan kecilnya untuk nelayan. Nah yang saya bilang susah untuk mobil itu adalah yang di sisi timur atau di sebelah sisi kirinya pelabuhan. Nah sedangkan sisi yang sebelah kanan itu kalau teman-teman bawa mobil bisa, cuman tempatnya memang tidak sebagus kalau yang di sisi kiri. Nah kalau teman-teman penasaran ya seperti apa deskripsi saya, pokoknya tetap ikuti video ini ya teman-teman ya. Ini kita sudah mau deket kok, nggak jauh dari sini.
nanti kita akan sampai ke Pantai Prawean. Nah, itu di depan teman-teman bisa lihat ya, ini ketemu dengan simpangan, ada pertigaan. Kalau ke kanan ke Pantai Bandengan, kita berbelok ke kiri teman-teman. Nah, di sini itu kan tadi tidak kelihatan ada papan petunjuk arah untuk ke Pantai Prawean ya. Teman-teman harus hati-hati. Jadi setelah dari Gapura masuk Pantai Bandengan tadi, nanti kalau ketemu simpangan ini, kita beloknya ke kiri ya teman-teman ya. Kalau ke kanan kan ke Bandengan. Nah, setelah belok itu kita ngikuti jalan ini aja. Jalannya sudah bagus, cor halus seperti ini karena di depan ada perumahan besar dan bagus. Itu perumahan yang katanya punya untuk pegawai PLTU ya. Ini sebelah kanan ini ada perumahan bagus. Nah, ini depan itu ada simpangan lagi teman-teman. Kalau kita mau ke Prawean yang bisa untuk dilalui mobil, kita berbelok ke kanan. Nah, ini kita coba dulu ke kanan ya teman-teman. Berbelok ke kanan, ini akses untuk mobil sangat luas dan nyaman. Nanti jatuhnya kita ada di sebelah kanan pelabuhan. Ini kurang dikembangkan, jadi masih seperti apa adanya pantainya itu. Jadi kalau kita mau nongkrong di sini, kalau saya bilang sih kurang nyaman ya teman-teman ya, karena penjual makanannya di sini pun juga masih sedikit, tempatnya juga lumayan gersang, bahkan untuk parkirannya pun nggak ada. Jadi ya kita cuma asal taruh aja di sini, mau pantai mau kita parkir di mana juga bebas. Nah, ini Pantai Prawean di titik utamanya, atau memang di spot utamanya di sini teman-teman. Ini adalah Pantai Prawean di sebelah barat pelabuhan. Nah, yang mau kita tuju adalah yang di sebelah timurnya. Yang tadi kalau kita belok ke kanan, ini kita lurus ya teman-teman, masuk lewat Gapura kita dia. Kita lurus terus ngikuti jalan ini, dan ini kalau untuk bawa mobil susah teman-teman. Jadi sebaiknya kalau mau ke sini bawa motor karena jalannya sempit. Nah, kita ikuti jalan ini, kemudian itu depan sudah kelihatan pantai ya teman-teman. Nah, kita berbelok kanan di sini. Ini repot kalau bawa mobil teman-teman karena jalannya nggak ada. Nah, seperti ini, sempit sekali dan cuma bisa dilalui motor. Ini ada jembatan kecil begini, jadi susah kalau mau bawa mobil. Bawa pun juga nanti kita parkirnya di lapangan tadi ya, nggak bisa sampai masuk ke dalam sini mobilnya. Nah, ini kita parkir dulu di sini. Ini kita sampai di Pantai Prawean yang di sebelah timur atau di sisi kiri pelabuhan nelayan. Nah, yang tadi ada tulisannya Pantai Prawean itu adalah di sebelah kanan pelabuhan. Nah, kalau yang sedang rame, yang sedang viral itu yang di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini dikelola oleh masyarakat setempat. Jadi masih swadaya sendiri. Bangunannya pun ya sederhana, duduknya juga sederhana seperti ini, lesehan, dan tidak ada atapnya. Kalau yang di warung ini ya, kalau yang warung sebelah ada juga yang pakai atap. Jadi teman-teman bisa milih, di sini ada warungnya, ada banyak. Nah, ini saya pilih ke sini karena ada ayunannya ini. Nah, di depan itu kelihatan teman-teman Pulau Panjang langsung itu. Nah, itu kalau dari Pantai Bandengan kita nggak bisa melihat Pulau Panjang, tapi kalau di Pantai Prawean ini kita bisa lihat Pulau Panjang. Nah, itu yang ada bangunan atap coklat tadi, pendopo itu yang sebelah kanan pelabuhan ya teman-teman. Jadi memang jaraknya sedekat tapi beda jalan. Ini bisa teman-teman lihat Pantai Prawean yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kalau nongkrong di sini asik banget teman-teman. Tempatnya bersih, tertata seperti ini ya, nggak ada sampah. Kalau jajanan ya standar ya teman-teman, paling cuma makanan-makanan ringan gitu ya. Paling ya kalau mau makan ada Indomie kayak gitu-gitu. Terus minuman juga cukup lengkap, kita mau pesen apa aja ada di sini.
Nah ini kalau kita nongkrong ya, atau nyore atau nyancet di sini, ini bagus banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau piknik ke pantai tapi yang sedikit private, nah ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Teman-teman bisa berkunjung ke sini. Kalau mau main air juga aman di situ teman-teman, karena itu dangkal banget. Jadi mau berenang pun bebas, anak kecil juga aman sekali. Ini pantainya masih belum banyak diketahui orang. Jadi kalau teman-teman mau nyari tempat yang untuk nyepi, bisa datang ke sini. Tapi sepertinya kalau weekend juga agak rame sih. Tapi serame-ramenya pun di sini masih tetap oke teman-teman. Nah ini teman-teman ada beberapa pilihan warung ya. Ini teman-teman bisa mau pilih bebas mau yang mana, karena sama aja teman-teman, cuma beda di layout penataan lokasinya aja ya. Ada yang pakai hiasan seperti ini, ada yang cuma bangku dari kayu biasa, ada yang cuma pakai tikar. Ya seadanya, betul-betul seadanya. Tapi saya malah suka yang seperti ini, karena hitung-hitung kita membantu ekonomi lokal ya teman-teman ya. Nah ini penampakan dari situasi sekitar Pantai Prawean. Warungnya nggak banyak tapi lumayan lengkap untuk jajanannya. Nah begitu teman-teman, ini satu spot yang pertama. Karena setelah dari Pantai Prawean ini kita akan mengunjungi satu spot lagi, dan masih di dekat sini, dan masih di dekat Pantai Bandengan, tempat yang tersembunyi satu lagi, namanya adalah Pantai Pasir Putih. Nah ini jalan yang tadi kita lewati ya teman-teman. Tadi kan kita berangkat juga lewat sini, yang tadi saya bilang ada perumahan yang untuk pegawai PLTU. Nah ini cuma kita balik arah aja ya, keluar ngikutin jalan yang persis sama kayak tadi. Dan kita kali ini ambil jalan di depan itu, tikungan itu belok ke kiri ya teman-teman. Yang kalau tadi kita dari jalur utama itu kan kalau mau ke Prawehan sini kita berbelok ke kiri, dan kalau mau ke Bandengan kita berbelok ke kanan. Nah ini kita ambil arah yang satunya lagi, kita akan menuju ke arah Pantai Bandengan. Karena kalau Pantai Pasir Putih itu, kalau dari pesisir pantainya itu masih satu garis dengan Pantai Bandengan teman-teman. Cuman untuk masuknya memang bisa sih kalau mau masuk lewat Pantai Bandengan. Cuman kalau dari sana itu kita jalannya cukup jauh teman-teman, karena kan garis pantainya tuh luas ya. Jadi ada berapa kilo gitu garis pantainya. Pantai Bandengan itu panjang. Nah kita ada di sisi yang lain dari garis pantainya di Pantai Bandengan, yang tadi di sini terkenal. Di sini namanya sih kalau di papannya itu Pantai Pasir Putih ya teman-teman, tapi ada juga yang menyebutnya itu Pantai Kampung Perahu. Nah kalau teman-teman tag locationnya di Google Map itu namanya Pantai Kampung Perahu, tapi kalau kita sudah sampai di lokasi, penamaannya adalah Pantai Pasir Putih. Memang agak rancu sih teman-teman, tapi kalau teman-teman bingung ya gampang aja, tetap ambil poinnya itu ke Pantai Bandengan. Nanti dari situ bisa di zoom ya teman-teman, di mapnya itu kita bisa lihat nama pantainya apa. Nah itulah yang kita tuju. Nah depan itu teman-teman itu adalah gapura atau loket masuk untuk Pantai Bandengan. Itu kita belok ke kanan teman-teman, tidak langsung lurus ke arah loket masuk ya. Nah ini kalau kita lurus jalan tadi kan ketemu tempat retribusi atau penarikan tiket untuk masuk ke Pantai Bandengan. Nah itu kita nggak lurus ke sana teman-teman, kita berbelok ke kanan lewat jalan paving block seperti ini. Oh iya, informasi yang lupa saya sampaikan teman-teman, kalau kita mau ke Pantai Prawehan yang tadi di awal dan ke Pantai Pasir Putih yang mau kita datangi ini,
kita tidak dikenakan tiket masuk teman-teman, jadi tidak ada retribusinya. Kalau kita cuma mau datang ke pantai ini, kita cukup bayar parkir saja, mau motor mau mobil itu sama teman-teman, jadi tidak ada tarikan retribusinya karena pengelolanya ini ya masih swadaya masyarakat setempat, jadi tidak ada retribusi ke Pemda. Jadi ya kalau teman-teman mau wisata yang ngirit murah meriah, dua lokasi ini bisa dijadikan referensi. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman. Sebelah kanan ini adalah tempat pertemuan, meeting, dan ada penginapan juga, namanya Wonojoglo ya. Nah, ini kita langsung ke pinggir pantainya. Teman-teman kalau bawa mobil bisa belok kiri tadi parkir, atau mau dibawa sampai ujung juga bisa karena parkirannya di sini cukup banyak. Nah, ini bedanya dengan di Parawean tadi teman-teman. Di sini penataannya lebih tertata lagi ya, karena warungnya lebih banyak dan besar-besar seperti ini. Jadi menu pilihan jajanannya pun lebih banyak. Teman-teman mau nyari apa aja di sini ada. Mau nyari jajanan ringan, mau seafood, mau apapun, semuanya ada. Lengkap banget. Nah, kalau kita bawa motor, kita parkirkan dulu ke sini ya teman-teman. Ini kita dari tadi kan saya nggak ada bayar retribusi ya, jadi dari pantai Parawean tadi sampai kita di pantai Pasir Putih ini saya cuma bayar parkir teman-teman. Kalau di Parawean tadi parkirnya 2.000, kalau di sini parkirnya 5.000 ya untuk motor. Nah, ini kita jalan ke arah pantainya, itu bisa teman-teman lihat ya, namanya adalah Welcome to Pantai Pasir Putih. Tapi kalau kita buka di map itu namanya Pantai Kampung Perahu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu adalah Pantai Bandengan, yang kiri yang ujung di depan sana itu, pas di horizon itu adalah Pantai Bandengan. Jadi kalau teman-teman mau ke sini tapi masuk dari Pantai Bandengan juga bisa teman-teman. Tapi jalannya cukup jauh karena teman-teman harus mengitari jalan kaki melewati bibir pantai ini ya. Dan itu lumayan, itu berapa kilo, itu jauh. Nah, kalau teman-teman nggak mau jalan kaki sejauh itu ya bisa lewat jalan yang tadi saya tunjukkan. Jadi sebelum retribusi masuk Pantai Bandengan, teman-teman belok ke kanan yang arah jalan paving block, ikuti terus saja, nanti teman-teman sampai di sini. Ini adalah sisi lain dari Pantai Bandengan. Di sini kalau mau nyanset, mau nyore itu bagus banget view-nya teman-teman. Pemandangannya juga indah dan tidak ada retribusi. Warung makan juga banyak. Nah, begitu teman-teman review singkat saya tentang dua lokasi ini ya, tentang Pantai Parawean dan Pantai Pasir Putih. Jadi kalau teman-teman main ke Jepara dan bingung mau kemana, dua tempat ini bisa dijadikan alternatif lokasi untuk teman-teman kunjungi. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih.